Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Bese Anissa dengan NIM L1A119064 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, tugas kelompok dari mata kuliah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, di mana kami diminta untuk mengidentifikasi mengenai kondisi fungsi hidrologi dari das yang kita pilih pada tugas sebelumnya, di mana kelompok kami ini memilih das Merangin Tembesi. Nah, adapun judul dari materi kelompok kami yaitu kondisi hidrologi das Merangin Tembesi yang merupakan subdas Batanghari. Nah, kelompok ini terdiri dari 7 anggota, yaitu yang pertama adalah Ayub Santoso, yang kedua saya sendiri yaitu Bese Anissa, yang ketiga adalah Nelly Andriani, yang keempat adalah Ricky Ramadan, yang kelima adalah Shirley Febrianti, yang keenam ada Vina Astriani, dan yang terakhir ada Wandes Hardiman. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kondisi hidrologi dari das Merangin Tembesi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi di dalam das itu adalah karakteristik das, yaitu karakter fisik dan juga karakter sosial ekonomi dari das tersebut. Nah, adapun karakteristik fisik ini terdiri dari bentuk das, luas das, kerapatan drainase atau morfometri das, jenis tanah, tutupan vegetasi, dan yang terakhir adalah topografi. Sedangkan karakteristik das berdasarkan sosial ekonomi itu yaitu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di dalam das. Nah, berdasarkan faktor-faktor tadi, das Merangin Tembesi ini memiliki karakter fisik, yaitu subdas Merangin Tembesi ini merupakan subdas terbesar dari das Batanghari dengan luas areal sebesar 13.718 km persegi dan juga memiliki ketinggian pada subdas Merangin Tembesi ini bervariasi mulai dari 2.500 hingga 20 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng hingga lebih dari 40%, terutama di daerah sebelah barat subdas, yaitu di Kabupaten Kerinci. Adapun jenis tanah yang ada di das Merangin Tembesi ini adalah jenis potsolik yang merupakan bagian terbesar dari subdas ini. Kemudian jenis hidromorfik, andosol, aluvial, organosol, kompleks latosol dan litosol, serta kompleks andosol dan latosol. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai penyebab kerusakan fungsi hidrologi das. Nah, adapun penyebab kerusakan fungsi hidrologi das yaitu yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah pengelolaan das, dan juga yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya air. Nah, kita akan membahas penyebab kerusakan yang pertama, yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia dan berdampak terhadap kelangsungan hidup alam dan manusia. Salah satu parameter cuaca yang berubah karena perubahan iklim yaitu curah hujan, baik dari segi banyaknya hujan maupun lamanya hujan. Nah, berdasarkan dari pengamatan curah hujan tahunan pada das Merangin Tembesi yang dilakukan oleh Freddy Ilvan, STMT, dan juga Profesor Dr. Insinyur Arwin, di masing-masing pos hujan menunjukkan tren yang berhubungan. Nah, pengamatan curah hujan tahunan dilakukan di masing-masing pos, yaitu pos hujan P1 yang terletak di Semurup, pos hujan P5 di MA Imat, yang pos P6
terletak di Sungai Manau, P7 itu di Pulau Pandan, P8 di Sarolangun, dan juga P9 di Muaro Tembesi. Nah, hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa curah hujan pada bagian tengah subdas Merangin Tembesi pada pos hujan P6 menyatakan bahwa curah hujan maksimum agak menurun. Sementara pada pos hujan di bagian timur subdas Merangin Tembesi, curah hujan maksimumnya itu tidak terlalu berubah. Nah, curah hujan di pos hujan yang lain menunjukkan adanya penurunan curah hujan. Begitu pula pada hujan wilayah. Selain itu, pengaruh tutupan lahan terhadap iklim juga terjadi antara lain melalui perubahan energi dan kelembaban, temperatur, albedo atau nisbah antara radiasi matahari yang dipantulkan dan diterima, dan perubahan konsentrasi gas rumah kaca. Penyebab yang kedua adalah pengelolaan lahan. Adanya aktivitas yang dilakukan oleh manusia terkait pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam das. Pelaku pengelolaan das atau pemanfaat sumber daya alam di dalam das juga berkontribusi terhadap kondisi di dalam das, sehingga mempengaruhi baik atau buruknya kondisi dari suatu das tersebut. Nah, dari studi kasus atau tugas sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terjadi alih fungsi lahan di subdas Merangin Tembesi yang menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan. Nah, terjadinya alih fungsi lahan di subdas Merangin Tembesi dengan perubahan tutupan lahan di areal tangkapan air di pos-pos debit subdas Merangin Tembesi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan debit air sungai. Nah, kita masuk ke faktor atau penyebab kerusakan fungsi hidrologi das yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pengelolaan sumber daya air. Nah, subdas Merangin Tembesi ini terletak di bagian hulu das Batanghari. Nah, daerah hulu das ini identik dengan penggunaan lahan berupa hutan. Oleh karena itu, saat terjadi kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan hutan di bagian hulu das, maka akan mengakibatkan atau berpengaruh terhadap kondisi sungai di hulu maupun di bagian hilir das. Karena subdas Merangin Tembesi ini memiliki pola hujan ekuatorial, sehingga memiliki ketersediaan air yang cukup tinggi. Tetapi, walaupun ketersediaan air saat ini masih tinggi, tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Akibat pengelolaan lahan hutan yang kurang bijaksana, dari hasil analisis menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin tidak meratanya sebaran dan ketersediaan air menurut waktu atau musim dan sepanjang antara lokasi sumber dengan pusat-pusat kebutuhan air meningkat. Nah, dari ketiga faktor yang mengakibatkan kerusakan fungsi hidrologi das tersebut, maka dampaknya itu berupa terjadinya banjir yang menyebabkan kerugian masyarakat itu semakin tinggi atau semakin besar. Begitu pula dengan terjadinya penurunan ketersediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan atau sampaikan dari video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.